Alright, welcome to Revival exclusive content with Pastor JC Lantang. Wah, welcome Pastor. Thank you so much for this. Thank you for having me. Ya, menarik banget karena belakangan ini Pastor JC sering muncul di sosial media, ngobrolin begitu banyak hal, tetapi yang paling lekat di kepala itu ngomongin tentang kebapaan ya, fathering. Ya, Benar ya fathering. itu Ya. kalimatnya. Kalau boleh cerita dan mungkin bagiin ke teman-teman sahabat Revival semua, apa sih yang mungkin Pastor Jesse lihat di generasi ini yang mungkin ada kaitannya dengan fathering tadi? Yang saya lihat sih sebenarnya awareness ya, Right. awareness dari angle gereja, karena sekarang yang kita bukan sekarang sih, mungkin dari beberapa tahun lalu yang kita fokusin tuh cuman program, cuman acara-acara di panggung. Kita nggak punya mental untuk develop atau mempersiapkan generasi baru. Jadi ini menjadi apa ya? Kayak bukan awareness lagi, mengganggu saya banget. Gitu, mengganggu banget. Nah, ini yang akhirnya karena ngomong ke sini mentok, ngomong ke situ mentok, akhirnya tenggat ada sosial media. Right. Ya, so I could speak. Saya bisa ngomong tentang kebenaran, bukan yang dibuat-buat. Yeah. Karena memang di firman Tuhan jelas sekali ayat-ayat yang mencatat soal fathering, bahwa kita harus mempersiapkan generasi sesudah kita, dan kita harus respect sama generasi sebelum. Ya, tapi ngomongin tentang tadi gereja yang bikin event atau gereja yang bikin program gitu-gitu. Emang generasi yang fatherless ini atau yang butuh fathering ini, emang mereka masih tertarik dengan gereja, Pastor? Begini, setiap generasi itu warnanya beda-beda. Ya. Warnanya beda-beda. Tapi serangannya selalu sama. Wow. Ya, setiap generasi serangannya sama, selalu nggak jauh dari drugs, seks, rebellious, ya itu aja. Nah, kita nih bedanya cuma warnanya aja. Satu jeansnya robek, satu celana bahan, satu pakai jaket, satu pakai jas kain. Yes. Ya, cuman itu aja kok. Tapi yang kita ributin di gereja warnanya. Kenapa kamu rambutnya dicat? Kenapa kamu anting? Kenapa kamu pakai jeans robek? Yang kita ributin itu terus. Kita nggak pernah fokus sama sebabnya nih kenapa. Kita selalu menyerang akibatnya. Kenapa nih orang jadi gay? Kenapa dia jadi lesbian? Kenapa dia kumpul kebo? Kenapa dia kabur dari rumah? Itu doang yang kita serang. Kita nggak pernah mikirin sebabnya tuh kenapa. Right. Seperti itu. Nah, ternyata sebabnya tadi yang Larry bilang, sebabnya adalah fatherless. Fatherless. Mm-mm. Right. Seperti apa sih keadaan fatherless yang mungkin banyak teman-teman sahabat Revival yang mungkin belum terlalu paham fatherless itu seperti apa? Apakah nggak punya ayah aja gitu? Atau mungkin ada orang yang juga punya ayah gitu, tapi bisa ngalamin hal yang sama? Ya, jadi ketiadaan ayah ini adalah ketiadaan fungsi sebenarnya. Oke. Karena pengertian ayah tuh bukan gender ya, bukan laki. Tapi ayah itu punya pengertian, artinya adalah sumber, source. Wow. Ya, jadi ayah ini ada di rumah, ya, pribadinya ada, tapi nggak berfungsi, gitu loh. Datang ke rumah cuman diem, megang remote control, cuman nonton TV, ya, dan dia bicara kalau anak-anaknya salah atau istrinya salah. Ya, tapi kalau anaknya berprestasi, ya, pulang happy baru nonton apa, nggak pernah diajak ngobrol sama sekali. Nah, itu ada di rumah. Ya, yang ninggalin rumah juga banyak. Misalnya perceraian. Ya, punya perempuan lain dan lain sebagainya. Ya, ada juga yang otoriternya berlebihan di rumah. Ya, mukulin anak, mukulin istri depan anak-anak dan lain sebagainya. Nah, ini semua akhirnya korban ini saya sebut dengan, dan universe juga menyebutnya sama, fatherless. Fatherless. Yes. Menariknya tadi Pastor bilang ini nggak specifically bilang satu gender, tapi ngomongin fungsi. Ya. Jadi bisa aja dong ya, maksudnya dalam keadaan rumah yang mungkin tidak ada laki-lakinya, figur laki-lakinya, tapi bisa tetap ada figur fathernya. Iya. Ya, jadi begini, saya menemukan 90% gay dan lesbian. Ya, itu begini kejadiannya. Jadi bercerai nih orang tuanya. Ya, bercerai. Terus mamanya jadi single mom. Oke, iya benar. Ya, jadi single mom. Nah, dia nggak berpikir bahwa dia harus jadi sumber.
Right, oke. Yang dia mikir adalah sakit hatinya, mau balas dendam sama mantan suaminya. Yang dia pikirin itu. Ya. Tanpa dia sadari, dia jadi kasar sama anak lakinya. Anak lakinya dibilang setan lah dan lain sebagainya. Ya, kalau dia stres, dia emosi, dia curahin ke anaknya. Anaknya. Ya. Oke, nih anak menanjak dewasa, keluar rumah, ketemu sama lawan jenis. In the back of his head akan ngomong gini, ntar sama dia kayak ibu gue. Gak jauh beda nanti sama ibu gue nih dia nih. Hah? Traumatis ya. In the back of his head akan ngomong gitu. Dan dia akan beralih ke yang sejenis. Tanpa disadari. Tanpa disadari itu. Dan ini 90% itu survei resmi membuktikan karena itu. Wow. Yang gay juga sama. Ya, yang lesbian juga sama. Ya, papanya otoriter, gebukin, bahkan ada yang diperkosa anak perempuan. Wow, ya. Itu. Ya, kita semua tahu banyak beritanya di mana-mana, di betul. negara manapun banyak. Yes. Dia keluar rumah, dia lihat yang beda jenis, dia akan bilang gini, sama kayak bapak gue nanti. Nggak jauh, jadi menambah trauma gue aja gitu loh. Jadi dia akan beralih ke yang sejenis. Jadi sesentral itu ya figur orang tua, both Yes. yang laki-laki maupun yang perempuan ya. Iya. Bayangin aja, seorang pria kalau dia menjadi bapak, itu kehormatan tertinggi. Ya, oke. Karena Tuhan sebut dirinya tuh bapak. Yes. Nah, ini kebenaran ini dibutain sama iblis dengan menghancurkan fungsi ayah di muka bumi. Ya, yang seharusnya kita tuh ya jadi coach di rumah, ya, dan seterusnya, begitu loh. Itu yang sempat rusak gitu ya. Ya. Pastor. Dan tadi ada ketidakseimbangan antara anak dan orang tua yang mungkin punya hubungan yang rusak dan tanpa disadari akhirnya di belakang kepalanya, di bawah alam sadarnya membenci yang lawan jenis gitu ya. Ya. Dan akhirnya beralih kepada ya ini jadi isu yang mungkin happening juga hari-hari ini. Ya. Tapi bagaimana dengan gereja yang menawarkan atau mungkin yang ngomongin tentang Tuhan Yesus atau ngomongin tentang Allah sebagai Bapa seperti yang tadi? Apakah itu sudah cukup untuk buat generasi ini? Nah, ini dia. Kalau emang di rumah udah telat, ya. Okay. Karena ada pepatah di Amerika, it's better to raise a child than to fix a broken man. Wow. Ya, lebih gampang besarin seorang anak kecil daripada memperbaiki orang dewasa yang terluka. Ya. Nah, kalau ini emang udah kejadian, seharusnya gereja ngelihat ini. Ya. Makanya tadi pertanyaan di awal kenapa saya cerewet di sosial media soal ini. Karena memang gereja cuman mungkin sibuk bikin acara, ngerenin panggungnya gimana, ngerenin orang-orang di panggung gimana, ngerenin mimbar mereka, ngerenin digital platform dan lain sebagainya. Tapi kita lupa ya untuk melahirkan coach di gereja yang melatih ini anak-anak, yang merangkul. Kita fathering this generation gitu loh. Karena sekarang banyak